padahal faktanya di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dari petugas BNN dan petugas Bea dan Cukai bahwa yang memberitahu bahwa di dalam kapal ada barang terlarang yang disembunyikan di dalam kompartemen dinding kapal dan tempat bahan bakar yang dikunci oleh saksi berapat bukan terdakwa Fandi Ramadan. Lalu di mana letak niat baik dan kepolosan terdakwa? Seharusnya terdakwalah yang dengan berani mengangkut dan mengangkat tangan dan memberitahukan posisi bahwa barang terlarang itu telah lulus dari seorang sekolah pelayaran dan mempunyai sertifikat pelayaran, mengetahui hal dasar umum di bidang pelayaran tersebut. Sekali lagi kami bahas terkait dengan dalil pendasar hukum yang menyatakan bahwa terdakwa baru 3 hari bekerja dalam narasi yang sangat menyesatkan tersebut. Jika memang benar klaim terdakwa bahwa dia tidak tahu itu barang yang terlarang dan sudah berusaha untuk menanyakan kepada kapten kapal, yang mana padahal faktanya di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dari petugas BNN dan petugas Bea dan Cukai bahwa yang memberitahu bahwa di dalam kapal ada barang terlarang yang disembunyikan di dalam kompartemen dinding kapal dan tempat bahan bakar yang dikunci oleh saksi berapat bukan terdakwa Fandi Ramadan. Lalu di mana letak niat baik dan kepolosan terdakwa? Seharusnya terdakwalah yang dengan berani mengangkut dan mengangkat tangan dan memberitahukan posisi bahwa barang terlarang itu, yang mana fakta ini tidak terbantahkan di depan persidangan sesuai keterangan saksi yang menyatakan bahwa saksi Hasyolan Samosir selaku kapten kapal yang mempertanyakan kapal dari mana, mau kemana, dan membawa apa. Dijawab oleh saksi Hasyolan dari perairan negara Thailand melalui perairan Indonesia yang pada saat itu tidak membawa apa-apa, dan mempertanyakan hal serupa kepada seluruh kru kapal Sidragan termasuk terdakwa Fandi Ramadan. Jawaban dari terdakwa Fandi Ramadan yaitu, saya tidak tahu apa yang dibawa karena saya baru ikut bekerja di kapal ini. Yang mana dalil-dalil tersebut sangat tidak berdasar sehingga layak untuk dikesampingkan. Majelis hakim yang mulia, penasihat hukum yang kami hormati, hadirin yang kami muliakan, bahwa dari serangkaian tindak pidana narkotika di seluruh dunia termasuk kejahatan yang sangat serius dan luar biasa yang dikenal dengan istilah extraordinary crime. Yang mana kenapa bisa menjadi kejahatan yang luar biasa? Karena tindak pidana tersebut, yaitu narkotika, selain merupakan tindak pidana dalam bidang kesehatan, karena narkotika dapat mengakibatkan kerusakan bagi kesehatan manusia. Di lain sisi, narkotika juga merupakan bisnis yang sangat menguntungkan bagi jaringan peredaran gelap narkotika dan sangat merugikan bagi negara. Oleh karena itu, di seluruh dunia tindak pidana narkotika merupakan suatu kejahatan yang sangat luar biasa dan sepakat harus kita perangi bersama. Bentuk nyata bahwa narkotika merupakan extraordinary crime dapat kita lihat salah satunya dalam Undang-Undang Narkotika itu sendiri, yang mana hal ini dapat dilihat dalam pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang mana berbunyi setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana dapat dipidana. Dari ketentuan tersebut sudah nyata bahwasannya orang yang tidak menggunakan atau berhubungan saja dengan narkotika namun mengetahui adanya tindak pidana narkotika sudah masuk pidana dalam undang-undang narkotika. Sehingga kita harus benar-benar serius dalam pemberantasan tindak pidana narkotika di Indonesia demi melindungi anak cucu bangsa Indonesia di ke depannya dari bahaya narkoba. Oleh karena penuntut umum sangat serius memerangi kejahatan narkotika yang mempunyai dampak sangat mengerikan. Bayangkan jika narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih 2 ton ini berhasil diedarkan, dengan 2 ton sabu yang berhasil disita tersebut diperkirakan sekitar 6-8 juta jiwa anak bangsa berhasil diselamatkan dari potensi penyalahgunaan narkotika. Angka secara ekonomi lebih mengejutkan lagi bahwa 2 ton sabu jika terjual nilai hampir kurang lebih sebesar 7 triliun rupiah. Jumlah yang sangat besar. Namun hal ini lebih dari sekedar angka dan penindakan hukum. Keberhasilan ini merupakan bentuk dari sinyal kuat bahwa negara hadir untuk bertindak secara tegas dalam menjaga masa depan generasi muda Indonesia, yang mana hal ini juga sesuai dengan cita-cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebagai Panglima tertinggi yang memimpin garis depan pemberantasan narkoba ini. Yang mana untuk itu penuntut umum melalui jawaban atas pembelaan ini ingin mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama-sama memerangi pemberantasan narkoba, dan untuk tokoh masyarakat dan selebihnya dan seterusnya, janganlah kita mengintervensi penegakan hukum, biarkanlah kami
biarkanlah yang mulia majelis hakim memutus perkara dengan seadil-adilnya, putusan yang berdasarkan fakta di persidangan, yang mana bukan karena opini dan tekanan di masyarakat sebagaimana ayat-ayat kitab suci Al-Quran yang penasihat hukum kemukakan dalam nota pembelaannya. Lebih baik, lebih jauh bahkan Allah Subhanahu wa taala juga melarang kita untuk membela orang-orang yang khianat terhadap diri sendiri sebagaimana surah An-Nisa ayat 105 dan 107. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab suci Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW membawa kebenaran agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah padamu, dan janganlah engkau menjadi penentang atau orang yang tidak bersalah karena membela orang yang berkhianat. Surah Nisa ayat 107. Dan janganlah engkau berdebat untuk membela orang-orang yang mengkhianati dirinya sendiri. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang selalu berkhianat dan bergelimang dosa. Majelis hakim yang mulia, penasihat hukum yang kami hormati, hadirin yang dimuliakan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan, melakukan tindak pidana narkotika. Oleh karena itu dengan penuh kerendahan hati kami menuntut umum memohon kiranya majelis hakim pengadilan negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini atas nama terdakwa Fandi Ramadan berkenan memutuskan dalam putusan sebagai berikut. 1. Menolak nota pembelaan atas nama terdakwa Fandi Ramadan untuk keseluruhan. 2. Memutus perkara ini sebagaimana dalam dakwaan pertama primer penuntut umum serta surat tuntutan yang mana telah penuntut umum bacakan pada persidangan pada hari Kamis tanggal 5 Februari 2026, yang pada prinsipnya kami selaku penuntut umum tetap pada tuntutan pidana tersebut. Demikianlah jawaban atas pledoi terdakwa dan penasihat hukum terdakwa ini kami bacakan pada hari ini Rabu 25 Februari 2026 terhadap pledoi terdakwa dan penasihat hukum terdakwa. Semoga menjadi bahan pertimbangan bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sehingga dapat memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Batam 25 Februari 2026, penuntut umum ditandatangan. Kami akan juga memanggil sisi jaksa penuntut umumnya yang menyampaikan secara tersirat tapi lugas seolah-olah DPR adalah mengintervensi, ya. Nggak ada ceritanya kita mengintervensi, karena kan kita ingin melaksanakan tugas kita, ya, dalam pengawasan supaya tugas mereka bekerja dengan benar. Itu aja kan jelas-jelas nggak benarnya tadi dari fakta-fakta yang disampaikan. Orang perannya bukan peran dominan kok dituntut hukuman yang maksimal. Kita mau tahu, gitu kan? Karena di belakang kami adalah rakyat yang memilih kami kan, itu. Nah ini kita lihat jadwalnya. Karena ini kan sebenarnya masa reses, ya. Mungkin 10 hari menjelang Idul Fitri itu kan ada masa sidang. Jadi di situ kita akan panggil mereka semua. Kalau penilaian awal ini Bang, walaupun masih harus mendengarkan keterangan langsung dari pihak-pihak yang dipanggil, apa yang asumsi awal dari penanganan kasus khususnya ABK Batam, Fandi? Ya kalau ABK Batam saya melihat secara kasat mata tidak pantas dituntut hukuman mati. Saya mengatakan begitu. Pasal hukuman mati itu kan kita membahas yang paling alot. Kalau teman-teman ikut ini di sidang di sini, hampir 5 tahun itu ganjalan pasal. Sebagian besar sebenarnya kita tidak ingin masih ada pasal tersebut sesuai dengan keinginan kita membuat hukum yang lebih humanis. Tapi disampaikan pada pembicaraan waktu itu ada situasi-situasi tertentu yang memang masih memerlukan hukuman mati, yang amat sangat terbatas, ya. Karena itu perlu ada norma pasal 98 yang mengatakan hukuman mati bukan hukuman pokok tapi hukuman alternatif sebagai upaya terakhir, ya. Nah itu yang kita stressingnya di situ, ya.